Gencatan senjata antara Israel dan Palestina secara resmi telah berlaku tepat pada 19 Januari kemarin. Walaupun tak dapat disangkal bahwa faktanya ketika gencatan senjata hendak diberlakukan, Israel tetap melakukan serangan demi serangan terhadap Palestina hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Pada saat itu Hamas tidak menyerang balik, mungkin tahu bahwa hal tersebut akan mengganggu jalannya rencana gencatan senjata dan membuat Israel dengan kelicikannya mungkin akan menuduh Hamas yang melakukan kecurangan. Maka dari itu, Houthi mengambil keputusan untuk melakukan penyerangan yang mungkin tak terduga dan mengejutkan bagi Israel. Pada 17 Januari lalu, di lapangan Sabin, juru bicara militer Yahya Sareh mengumumkan pernyataan penting. Ia mengakui bahwa Nasrallah Houthi Yaman sudah meluncurkan 4 serangan. Semua serangan tersebut menargetkan wilayah Israel serta kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Houthi telah melakukan serangan militer pertama mereka dengan target lokasi vital Israel di wilayah Ros, sebuah wilayah di bagian Palestina Selatan yang selama ini diduduki oleh Israel. Mereka menggunakan senjata berupa 4 rudal jelajah yang diklaim telah berhasil mencapai sasarannya dengan tepat. Masih dalam pernyataan yang sama, Yahya Sareh mengucap syukur atas serangan yang telah dilakukan. Selanjutnya, 2 serangan lanjutan dilakukan secara berurutan. Serangan pertama dikatakan menargetkan wilayah Jaffa dengan menggunakan 3 pesawat nirawak. Sementara serangan kedua menargetkan salah satu lokasi vital Israel di Ashkelon dengan menggunakan 1 drone saja. 2 serangan yang ini pun diklaim sebagai serangan-serangan yang tepat mengenai sasaran. Di samping itu, Yahya Sareh memberikan penjelasan bahwa 3 operasi yang dilakukan tersebut dilaksanakan setelah dengan dilakukannya operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Laut yang mana menargetkan kapal induk instrumen di wilayah utara Laut Merah. Ia juga menjelaskan bahwa penargetan kapal induk Truman ini dilakukan dengan sejumlah pesawat tanpa awak. Kapal ini diketahui sudah mendapatkan beberapa kali penargetan sejak 1 bulan lalu saat kapal tersebut pertama kali tiba di Laut Merah. Tidak main-main, serangan yang ditujukan terhadap USS Harry S. Truman dan armadanya di Laut Merah dilancarkan selama 9 jam lamanya. Persenjataan yang digunakan pada saat itu adalah rudal dan pesawat nirawak. Akibat serangan cukup lama dan intensif tersebut, diketahui kalau kapal milik Amerika ini pun mengalami kerusakan yang cukup parah, hingga akhirnya terlihat bergerak menjauh dan pergi ke bagian paling utara di Laut Merah. Di dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi Yaman Al-Masirah pada saat itu, Yahya Sareh mengungkapkan bahwa Houthi menargetkan kelompok penyerang Amerika Serikat dengan beberapa rudal jelajah dan pesawat nirawak kamikaze. Menurutnya, operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuannya karena telah membuat kapal tersebut tak lagi berada di tempatnya semula. USS Harry S. Truman sendiri bisa dibilang bukanlah kapal sembarangan. Diketahui bahwa kapal ini merupakan kapal induk kelas Nimitz ke-8 dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang dinamakan berdasarkan Presiden ke-33 Amerika Serikat Harry S. Truman. Call sign dari kapal ini adalah Lone Warrior dan saat ini ia homeported di Naval Station Norfolk, Virginia. Kapal induk ini memiliki panjang 1096 kaki atau 333 meter yang mana ukuran tersebut hampir mendekati tinggi dari gedung Empire State. Kapal tersebut seolah menjadi sebuah kota yang berada di atas laut bagi ribuan anak kapal. Diketahui bahwa dek kapal Harry Truman ini dapat menjadi tempat parkir dari 90 jet, termasuk jet penyerang F/A-18F Super Hornet. Bayangkan saja kapal induk sebesar dan secanggih itu akhirnya dapat dipukul mundur oleh kelompok Houthi Yaman. Luar biasa, bukan? Disebutkan oleh Yahya Sareh bahwa setiap operasi yang dilakukan oleh Houthi baru-baru ini dilakukan demi mendukung warga Palestina di Gaza berikut sebagai respon terhadap agresi gabungan pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Israel terhadap Yaman. Sebelumnya, pasukan Amerika Serikat dan Inggris telah dikerahkan ke Laut Merah dan berulang kali melakukan serangan terhadap infrastruktur militer dan sipil Yaman dalam upaya untuk mencegah supaya Houthi tidak lagi menargetkan wilayah yang diduduki Israel dan kapal-kapal yang terkait dengan Israel yang berlayar di wilayah tersebut. Pada saat itu, Yahya Sareh sudah bertekad bahwa angkatan bersenjata Yaman akan melancarkan lebih banyak serangan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Israel di wilayah pendudukan hingga agresi dan pengepungan terhadap wilayah Gaza dihentikan. Sebelumnya, Houthi juga telah mencapai keberhasilan yang mengejutkan dengan menembak jatuh jet tempur F-18 milik Amerika Serikat. Pada awalnya, Amerika Serikat mengumumkan bahwa pesawat AS tersebut terjatuh di Laut Merah akibat salah tembak oleh kawan mereka sendiri. Namun dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Brigjen Yahya Sareh pada Minggu malam 22 Desember 2024, ia mengemukakan terkait beberapa keberhasilan operasi militer Yaman yang mereka lakukan. Salah satunya adalah jatuhnya jet tempur F-18 ketika kapal-kapal perusak berusaha mencegat rudal dan drone dari Yaman.
Selain itu, Houthi juga berhasil membuat kepergian sebagian besar jet tempur agresor dari zona udara Yaman menuju zona udara perairan internasional di Laut Merah demi mempertahankan kapal induk yang tengah diserang. Kemudian Houthi pun berhasil menggagalkan serangan agresif terhadap wilayah Yaman. Diketahui beberapa jam sebelum Yahya Saree memberikan pernyataan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) telah mengumumkan bahwa sebuah pesawat tempur F/A-18 Angkatan Laut Amerika Serikat tertembak jatuh di kawasan Laut Merah karena insiden salah tembak oleh kawan sendiri di kapal USS Gettysburg. Pada tanggal 27 Desember 2024 lalu, gerakan Houthi juga menyampaikan bahwa mereka telah melakukan serangan rudal hipersonik di salah satu titik vital, yaitu Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Israel. Dalam pernyataan Houthi, pasukan rudal Angkatan Bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer khusus yang menargetkan Bandara Ben Gurion, sebuah bandara yang terletak di wilayah Yafa yang diduduki dengan menggunakan rudal balistik hipersonik jenis Palestinto. Luar biasanya, meskipun di sana terdapat sensor musuh, akan tetapi rudal tersebut berhasil mencapai targetnya. Akibat dari serangan tersebut, operasional bandara pun dihentikan untuk sementara waktu. Tidak mengenal rasa takut, serangan Houthi yang juga sempat dilakukan pada Sabtu 21 Desember 2024 menjadi salah satu serangan yang membuat Israel semestinya waspada. Pada serangan yang ditujukan ke wilayah Tel Aviv, Jaffa di Israel Tengah tersebut telah membuat setidaknya 20 warga Israel terluka. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Ia mengatakan ada sebuah serangan dengan rudal yang datang dari Yaman dan menghantam Israel Tengah setelah upaya pencegatan yang mereka lakukan mengalami kegagalan. Menurut Megan David Adam, layanan ambulans Israel memberi pernyataan bahwa sebagian besar korban mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dari ledakan yang cukup besar tersebut. Atas serangan ini pun, juru bicara militer Houthi Yahya Saree bahwa kelompok Houthi mengakui bahwa mereka meluncurkan operasi militer wilayah pendudukan Jaffa dengan rudal balistik hipersonik. Pernyataan ini menyusul klaim serangan drone yang dilakukan Houthi di Israel Tengah dan Selatan sebelumnya, serta 3 operasi militer lainnya terhadap posisi Israel, yang bertepatan pula dengan serangan udara Israel di kota Sana'a dan Al-Hudaidah di Yaman. Selain itu, kelompok Houthi juga melakukan serangan terhadap kapal Santa Ursula yang sedang menuju Israel di Laut Arab. Melalui pasukan UAV, mereka melakukan operasi militer terhadap Santa Ursula yang ada di sebelah timur Pulau Socotra. Alasan mengapa kapal ini menjadi sasaran adalah karena pelanggaran keputusan larangan masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki oleh perusahaan pemilik kapal tersebut. Seperti tak ada habisnya, pada bulan November lalu, Houthi yang mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan terhadap Israel bagian tengah pada Senin 11 November waktu setempat. Klaim itu disampaikan Houthi seusai militer Tel Aviv melaporkan bahwa mereka telah mencegat rudal yang ditembakkan dari arah Yaman. Houthi akhirnya memberikan pernyataan bahwa pasukannya memang melancarkan operasi militer yang menargetkan pangkalan militer Nahal Sorek di sebelah tenggara Jaffa. Ditegaskan bahwa serangan tersebut sangat akurat dan menyebabkan insiden kebakaran yang cukup hebat. Akibat apa yang terjadi, para petugas pemadam kebakaran Israel berusaha memadamkan kebakaran di wilayah Yerusalem bagian barat. Kebakaran itu secara rinci diperkirakan disebabkan oleh puing rudal yang ditembakkan dari wilayah Yaman. Kebakaran itu tepatnya terjadi di area Beit Shemesh. Para petugas pemadam bahkan melakukan pemindahan tambahan di sekitar area tersebut untuk memastikan tidak ada kebakaran lainnya atau kerusakan akibat serpihan rudal atau rudal pencegat.